Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali melayani Anda dengan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati hidup Anda dan menolong hidup Anda dan saya untuk bertumbuh dewasa semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Hari ini saya beri judul makna kenaikan Kristus ke surga. Sesuatu yang sangat penting untuk dimengerti, dan saya berdoa dan berharap semua makna ini, ada 7 makna, akan menguatkan iman Anda menjalani kehidupan di muka bumi dengan kemenangan demi kemenangan bagi kemuliaan Allah kita. Oh haleluya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan dirinya kepada wanita yang ada di makam. Dia juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia juga menampakkan diri kepada 500 orang lebih, Alkitab katakan. Dan ketika dia ada di muka bumi dalam waktu 40 hari sejak dia bangkit, dia terus-menerus memberitakan dan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Satu kali dia mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun di dekat Yerusalem. Di sana dia berkata kepada murid-muridnya untuk menunggu kuasa dari tempat tinggi, yaitu baptisan Roh Kudus, janji Bapa, untuk memperlengkapi para murid menjadi saksi-saksi Yesus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Oh, dahsyat sekali. Itulah baptisan Roh Kudus yang menyebabkan anak-anak Allah, para murid-murid Yesus bangkit, dan gereja berdiri dengan kuat kuasanya, dan alam maut tidak sanggup mengalahkannya. Itulah Anda dan saya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, Alkitab juga berkata bahwa ketika Yesus naik ke surga, ada 7 hal yang perlu kita ketahui dan kita refleksikan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna yang pertama menyatakan bahwa pelayanannya sudah selesai. Kita lihat dari Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jelas kitab Ibrani berkata, sesudah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Jadi Yesus sudah selesai melakukan misi penebusan dosa, penyucian dosa. Itu sebabnya pada saat dia naik ke kayu salib, dia hendak menyelesaikan nafasnya, menghembuskan nafasnya, menyerahkan rohnya kepada Bapa. Dia bilang begini, it is finished, sudah selesai, tetelestai, selesai. Dia genapi seluruh rencana Allah buat kehidupannya, tugas yang Allah berikan, misi yang Allah Bapa berikan buat sang anak. Dia selesaikan, complete, selesai, genap, sudah tugas penyucian dosa, penebusan dosa yang dia harus jalani sebagai utusan dari Bapa. Wow, jadi jelas apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu sungguh-sungguh sudah final. Tidak ada tambahan apapun, tidak ada ajaran agama apapun yang akan menggenapi lagi. Sebab kalau sudah genap, sudah final ditambahi, malah jadinya rusak, tidak lagi sempurna, tidak lagi final, tidak lagi genap. Nah, itu sebabnya kita harus percaya kenaikan Yesus menandakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat Anda dan saya sudah sungguh-sungguh menyelamatkan kita dengan sempurna. Dan tidak ada keraguan sedikit pun. Hiduplah dengan pemikiran iman yang semacam ini, dan Anda akan kokoh menghadapi apapun juga. Yang kedua, makna kenaikan Yesus menyatakan bahwa ia berasal dari sorga, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ia kembali ke sorga. Ya, ini beda dengan manusia. Bandingkan 2 ayat ini. Ya, sebab banyak orang bilang manusia kan berasal dari Allah, dia akan kembali kepada Allah. Nanti dulu, berasal dari Allah dalam arti diciptakan Allah, iya, tapi kembali kepada Allah nanti dulu. Kita bukan berasal seperti Yesus berasal, berbeda. Bandingkan ayat ini. Kejadian 3 ayat 19. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, kata Tuhan. Kata Allah, ya, pencipta langit dan bumi, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena Adam dan Hawa diciptakan Tuhan dari tanah. Hawa dari tanah yang jadi Adam, ya kan? Dari rusuknya Adam, tapi asalnya tetap dari debu tanah. That's why, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, kata Tuhan, dan engkau akan kembali menjadi debu. Tapi Yesus berbeda. Alkitab bilang tentang Yesus dalam Yohanes 13 ayat 3, Yesus tahu
bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini punya makna beda. Yesus tidak diciptakan sama seperti Adam. Tidak, saudaraku. Dia tidak diciptakan dari debu tanah. Itu sebabnya Yesus ketika dia mati, debu tanah kuburan tidak bisa menahan dia. Karena dia bukan berasal dari bumi, dia berasal dari surga, dari atas. Makanya dia harus bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Jasmaninya nggak bisa ditahan, nggak bisa kembali menjadi debu, sebab dia bukan dari debu, dia dari Allah. Dia firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada menggunakan kata-kata, menggunakan firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi beda kejadian Adam dengan Yesus. Kalau Adam pertama dibikin, Adam kedua bukan cara bikin, keluar dari Bapa, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan firman ini adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mengerti kita punya Tuhan yang tidak main-main, bukan manusia biasa yang selama ini digadang-gadang oleh orang-orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu sesat dan sebagainya, menyembah manusia. Keliru. Firman Allah menjadi manusia supaya dia bisa mewakili seluruh keturunan manusia. Itu sebabnya Yesus disebut Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Kejadiannya berbeda. Adam pertama dijadikan dari debu tanah, Adam kedua berasal dari Allah tapi harus pakai pakaian fisik supaya dia bisa merasakan menjadi manusia, menjadi wakil manusia seperti gerbong. Lokomotifnya itu Adam pertama, sekarang Adam kedua. Adam pertama sebagai lokomotif membawa manusia ke neraka. Adam kedua sebagai lokomotif, dia membawa manusia ke surga. Karena dia berasal dari surga, kita pun akan kembali ke surga kalau kita ada di gerbong kereta dari lokomotif Yesus Kristus. Adam yang terakhir ini, dia tidak berasal dari debu tanah nggak bisa menahannya, dia bangkit, dia kembali ke surga. Ini Tuhan yang Anda dan saya miliki. Bukan manusia biasa, tapi memang harus jadi 100% manusia untuk menebus dosa Anda dan saya. Merasakan hilafnya, lemahnya manusia, tapi dia tidak jatuh dalam dosa. Dia menang atas dosa. Oh, haleluya. Kuatkan imanmu, hatimu. Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan Allah yang menjadi manusia. That's why dari Allah dia kembali kepada Allah. Dari sorga dia kembali naik ke sorga. Makna yang ketiga kenapa Yesus naik ke surga, Pak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menyatakan bahwa dia ditinggikan oleh Allah Bapa. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia menjadi pokok keselamatan. Alkitab katakan, dia ditinggikan di tempat yang tinggi, didudukkan di sebelah kanan. Sebelah kanan ini artinya otoritas, kekuasaan yang paling tinggi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan oleh kitab Kolose bahwa dia adalah kepala dari segala sesuatu. Efesus 1 juga menyatakan begitu. Mazmur 110 juga menyatakan begitu. Pasal 8 juga mengatakan yang sama. Dia adalah anak yang dikasihi Bapa, kata Matius 17 ayat 5, yang telah ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Nama persoalan, nama penyakit, tidak ada satupun yang tidak tunduk dan takluk di bawah kekuasaan nama di atas segala nama. Dia dari tempat yang maha tinggi turun merendahkan diri ke tempat paling rendah, mati, masuk ke dunia orang mati. Itu sebabnya Allah memberikan dia nama di atas segala nama, di atas segala penguasa pemerintahan hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Wow, Efesus 1 ayat 18-23 menggambarkannya demikian, ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, kata Paulus, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini dia pengharapan itu di dalam Yesus. Kalau Anda mengikuti Yesus sungguh-sungguh, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, Anda dan saya jemaat adalah kepenuhan dia, memenuhi semua dan segala sesuatu. Bayangin, semua diletakkan di bawah kaki Kristus.
Kristus kepala segala pemerintahan, segala yang ada di bumi, di atas bumi, di laut, di bawah bumi. Oh saudaraku, segala pemerintahan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang ada sekarang dan yang akan datang, takluk di bawah kuasa Kristus. Ketika dia naik ke surga, itu menandakan dia menjadi Tuhan, Raja yang layak disembah oleh segala bangsa, segala makhluk, bahkan segala malaikat harus sujud menyembah dia. Bayangkan Bapak Ibu, Anda dan saya punya Tuhan yang begitu dahsyat. Ini bukan sembarangan manusia. Ini bukan sekedar Tuhan-Tuhanan, saudaraku. Ini Raja, segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, saudaraku. Oh, saudara, kalau Anda mengerti posisi Anda, jemaat yang adalah kepenuhan Dia. Bayangin, kalau semua takluk di bawah kaki Kristus, dan Kristus kepala kita, kita tubuh. Kita mungkin ada yang jari, tangan, kaki, paha, dengkul, bahkan jempol kaki yang paling rendah, kelingking kaki. Segalanya di bawah kaki Kristus, seperti di bawah Anda dan saya selama kita melekat menjadi tubuh Yesus. Gak ada satupun penyakit, kuasa setan, kuasa gelap yang bisa menjamah hidupmu selama Anda terus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam Anda. Haleluya, haleluya. Makin jadi kuat oleh firman ini, saudaraku ya. Lihat yang keempat. Kenapa Yesus naik ke surga? Makna yang keempat, Dia menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapaknya. Alkitab bilang gini dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Walaupun sudah banyak tempat tinggal, Dia mesti sediakan tempat bagi Anda. Ya, kita bisa bayangin nggak, tempat tinggal itu sudah tersedia, tapi Dia masih sediakan, artinya diberesin. Ya kalau dari pikiran manusia bumi lah ya, direnovasi, disiapin isinya dan sebagainya. Ya kan, Dia pengen siapin, Dia bikin betul-betul comfort buat Anda, nyaman dan tepat dengan apapun yang Anda sudah kerjakan di bumi untuk melayani Dia. Dia jadikan itu tepat ukurannya, bahkan lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Dia siapkan itu untuk Anda, bahkan Dia bilang begini Bapak Ibu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Betapa kasihnya kepada Anda. Anda bisa bayangin nggak? Ini tanda cinta loh. Di mana aku berada, aku pengen kamu juga berada. Jadi tidak ada alasan untuk kita stres, depresi, apalagi pengen mati, pengen bunuh diri, putus pengharapan, merasa nggak ada yang sayang, nggak ada yang cinta, nggak ada yang peduli sama saya merasa sendirian, lonely, nobody wants me, nggak ada yang menginginkan saya. Dengar baik, Yesus Kristus mengasihi Anda, menginginkan Anda di tempat di mana aku berada. Aku pengen kamu juga berada. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan yang sangat mengasihi Anda. Jangan pernah putus asa dan mundur hanya karena persoalan-persoalan di bumi. Seberat apapun penderitaan di dunia ini tidak bisa dibandingkan, kata Paulus, dengan kemuliaan yang ada di sorga yang disiapkan bagi Anda. Teguhkan dan kuatkan hatimu untuk hadapi persoalan di bumi yang cuma sementara. Badai pasti berlalu, tapi kuasaku, kemuliaanku, Yesus Kristus tidak pernah berlalu. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi Anda dengan kasih yang kekal. Haleluya. Makna yang kelima, Bapak Ibu, kenapa Dia naik ke surga? Apa artinya? Artinya Dia memulai pekerjaannya yang baru sebagai Imam Besar Agung di sorga, sebagai perantara perjanjian baru, dan sebagai pendoa syafaat bagi Anda. Anda bisa bayangkan nggak betapa besar kasih dan tanggung jawabnya buat Anda? Dia bukan saja mati bagi dosamu, Dia bukan saja bangkit melahirkan Anda kembali jadi manusia baru tanpa dosa, tapi ketika Dia naik ke surga, Dia masih bersyafaat bagi Anda. Dia masih jadi pembela Anda. Dia masih jadi Imam Besar Agung. Anda bisa bayangkan, Imam Besar Agung itu di dalam perjanjian lama hanya suku Lewi. Tapi Yesus, karena Dia nggak bisa mati, Dia pakai peraturan Melkisedek, menjadi imam berdasarkan hidup yang tidak bisa binasa. Dia jadi suku Yehuda, nggak bisa ikut. Kalau di bumi ini suku Lewi yang wajib, yang bisa. Suku lain nggak bisa. Karena dari suku Yehuda, berdasarkan kehidupan yang nggak bisa matilah dia menjadi Imam Besar Agung. Dan bayangin, Imam Besar Agung hanya masuk satu kali
ke ruang Maha Kudus. Dan kalau dia berdosa, dia akan dikerek keluar, dia akan mati. Dia pakai rincing-rincing di kakinya, bisa bunyi kerincingan. Kalau kerincingan nggak bunyi, berarti dia mati. Karena dia berjumpa Allah yang Maha Kudus di ruang Maha Kudus. Dan dia harus masuk setahun sekali bawa darah hewan untuk dosanya sendiri dan dosa bangsanya, untuk bangsa Israel, bayangin. Tapi Yesus bukan masuk ke kemah yang di bumi, bait suci di bumi. Dia masuk ke bait suci yang di sorga. Bait suci di bumi cuma gambaran dari apa yang Musa lihat di sorga. Bait suci di sorga itulah yang benar, yang kekal, yang sejati. Yesus masuk ke bait suci dengan peraturan Melkisedek. Dia bawa darah, tapi bukan darah hewan yang tiap harus dikorbankan karena dosa nggak berhenti manusia kerjakan. Tapi dia bawa darahnya sendiri, dan bukan untuk dosa dia, tapi untuk dosa seluruh bangsa, seluruh bumi, seluruh umat manusia di dunia ini. Dia tumpahkan darahnya, dia persembahkan darahnya untuk menyucikan Anda dan saya, dan cukup satu kali untuk selama-lamanya. Nggak seperti para imam yang harus berhenti pelayanannya, diganti lagi, dan tiap tahun harus ada persembahan darah untuk dosanya sendiri dan dosa Israel. Satu kali lagi dia akan datang untuk menjemput orang-orang yang sudah ditebusnya, yang terus percaya, beriman, setia sampai akhir. Dan itulah Anda dan saya. Dahsyat sekali apa yang Yesus buat, saudara. Itulah keimaman dia, keimamatan dia yang nggak bisa mati. Dia imam besar agung kita berdasarkan aturan Melkisedek. Wow! Dan dia perantara perjanjian baru, bahwa sekarang kau punya hati yang baru, hati yang taat, roh yang baru dikaruniakan. Firman Allah dituliskan di loh hatimu, bukan lagi di loh batu seperti perjanjian lama oleh Nabi Musa. Sekarang ada dalam hatimu, bahkan roh Allah diberikan diam dalam batin Anda untuk membuat Anda hidup seturut perintah dan kehendaknya serta melakukannya. Inilah perjanjian baru yang dahsyat. Dan Alkitab bilang begini dalam Roma 8 ayat 3-4, Bapak Ibu. Kristus Yesus yang telah mati. Di sini Paulus sedang menyatakan gak ada yang bisa memisahkan Anda dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Apakah Bapa? Apakah Kristus Yesus? Tidak. Bahkan Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Apakah dia akan memisahkan kita dari Allah? Tidak. Dia bahkan jadi pembela. Kata pembela dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan entuchano, artinya to make plead, to intercede, bersyafaat, yang menjadikan permohonan, meminta permohonan kepada Bapa. Bukan kita yang doain dia, tapi dia malah masih doain kita. Ingat, bahkan sebelum dia mati dan bangkit, dia pernah bersyafaat buat Petrus, supaya kamu jangan jatuh, supaya kamu kuat, karena iblis akan menampi kamu. Nanti kalau kamu sudah kuat kembali, kamu harus menolong saudara-saudaramu yang lain. Bapak Ibu Saudara, semasa hidupnya pun dia mempersembahkan doa dan air mata. Dan karena kesalehannya dia didengarkan, kata Alkitab. Dan tindakan syafaatnya yang terbesar adalah dia mati bagi dosa Anda dan saya. Dan gak selesai sampai di situ. Dia bangkit dari maut dan dia naik kembali ke surga. Dia masih bersyafaat, berdoa buat Anda. Kenapa Anda harus mundur? Kenapa Anda harus tinggalkan Yesus? Kenapa Anda harus berhenti percaya dan beriman hanya karena persoalan sederhana yang ada di bumi, yang sementara seberat apapun dibandingkan dengan kemuliaan kekal, dibandingkan dengan kasih-Nya yang ajaib dan kekekalan hidup yang kekal dan tidak bisa binasa? Semuanya menjadi sirna, seharusnya tidak menggugah dan menggoyahkan imanmu, saudara. Bangkitlah, saudara, apapun persoalanmu. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kau dari kasih Bapa dalam Kristus Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Dengar baik, Anda punya imam besar yang begitu dahsyat, yang bisa merasakan kelemahan Anda. Karena menjadi manusia, Yesus merasakan godaan dosa. Yesus merasakan sulitnya uang itu dicari. Yesus rasakan bagaimana menjadi manusia dihina, dibully. Ya kan? Dia dikira anak tanpa bapa. Nggak semua orang bisa percaya bahwa dia anak Allah. Sudah bisa bayangin bagaimana dia dibully sejak kecil, diejek, makanya orang Israel tidak percaya dia Mesias. Mereka menganggap dia anak haram, anak hasil perzinahan. Anda bisa lihat dalam Yohanes pasal 8, bagaimana mereka mengatakan kami tidak atau bukan anak-anak haram. Mereka sedang menyindir kepada Yesus. Nggak seperti kamu, anak haram. Tuhan Yesus, anak Allah, bukan anak haram, Bapak Saudara. Dia menanggung semua derita, semua bully, cercaan, hinaan. Dia dibilang kerasukan setan, dia dibilang penyesat dan sebagainya. Dia tanggung semua derita. Dia merasakan pencobaan-pencobaan kita sebagai manusia.
kesulitan ekonomi, masalah penderitaan lain-lainnya, godaan dosa, dorongan daging, karena dia juga pakai daging, saudara. Dan dia sudah mengatasi semua itu. Dia dicobai, tapi dia menang atas dosa. Dan dia tinggal di dalam Anda oleh Rohnya yang kudus, Anda pun akan menang atas dosa. Makin hari, makin menang atas dosa. Sampai terakhir sangkakala ditiup, tubuhmu akan dirubah menggunakan tubuh kemuliaan. Kalau Anda dan saya keburu meninggal ketika sangkakala ditiup, sekalipun kita sudah menjadi debu hancur di tanah ataupun disebar di laut dan sebagainya, saudaraku, apapun keadaan Anda, cara mati tidak menentukan, cara hidup yang menentukan. Dengan cara hidup yang benar seperti Yesus telah hidup dengan baik, apapun keadaan fisikmu yang sudah binasa, Dia akan jadikan satu kembali, membangkitkan kau dari antara orang mati, dan hidup bersama-sama dengan Dia di langit bumi yang baru selama-lamanya. Oh, haleluya. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, yang keenam, kenapa Yesus naik ke surga? Apa maknanya? Artinya itu memberikan cara kedatangan atau pola kedatangannya yang sama seperti cara dia naik, demikian dia akan turun kembali sebagaimana diberitakan oleh malaikat. Artinya Anda dan saya, seluruh dunia akan bisa melihat dia secara fisik, dia turun dari surga bersama-sama orang kudus yang begitu dahsyat. Dan pada saat itulah semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, mau nggak mau orang harus mengakui, Yesus sungguh Tuhan, bukan manusia biasa, bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru agung, saudaraku, tapi Tuhan dan Raja, sungguh-sungguh di atas segala Raja, di atas segala Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa melihat itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, Daniel 7, 13, 14, Matius 24 ayat 30, Wahyu 1 ayat 7. Sungguh-sungguh secara fisik, apa adanya dia naik, demikian juga secara fisik, apa adanya dia akan turun. Anda akan bisa melihat itu. Kisah Rasul 1 ayat 11, dan berkatalah kepada mereka, malaikat-malaikat itu, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Perhatikan, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Bersukacita saudara, dia akan datang kembali kepada kita. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia beri Roh Kudus, tapi nggak cukup, dia akan datang kembali kepada Anda. Apakah Anda merindukan kedatangannya? Apakah Anda sungguh-sungguh mencari wajahnya dan berkata, Tuhan, aku rindu ketemu Engkau. Haleluya, saudaraku. Itulah makna yang keenam. Mari terus harapkan kedatangan Yesus. Orang-orang di gereja mula-mula, mereka berkata Maranatha. Itu sebagai salam, saudara. Apa? Mereka mengharapkan kedatangan Yesus kembali. Kata Maranatha artinya datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera Tuhan Yesus. Tapi kita kadang-kadang begitu fokus kepada kesibukan dan hal-hal duniawi, sampai kita lupa merindukan kedatangan Tuhan. Bahkan kita lupa untuk saat teduh, untuk berdoa sungguh-sungguh, untuk mencari wajah Tuhan, merenungkan firman-Nya, untuk hidup dalam pemikiran dan hati yang terus melekat dengan Dia dalam keadaan apapun yang kita kerjakan di tengah kesibukan kita. Mari kita belajar, kita terapkan kebenaran ini dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kenapa dia naik ke surga? Karena Kristus, resmilah dia menjadi kepala gereja yang telah memberikan kepada kita, dalam hal ini fungsinya ya, segala berkat rohani di dalam sorga dia telah karuniakan kepada kita. Dan karunia-karunia rohani, ada jabatan rasul, penginjil, ya kan, berbagai karunia-karunia Roh Kudus, ya kan, ada bahasa roh, ada kesembuhan, ada nubuat dan sebagainya. Dan dia sudah memenuhkan segala sesuatu. Anda bisa perhatikan itu di Kolose 1 ayat 18, Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Efesus 4 ayat 7 sampai 8, dan Efesus 4 ayat 9 dan 10. Karunia-karunia rohani diberikan karena dialah kepala gereja. Dia ingin kita semua berfungsi, saling membangun. Ya, Alkitab menggambarkannya begini. Efesus 4 ayat 9 sampai 13, Bapak Ibu, bukankah ia yang telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 5 jawatan gereja tadi. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jemaat diperlengkapi oleh 5 jawatan tadi untuk melayani bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau Anda baca kelanjutannya, supaya kita makin dewasa, bertumbuh ke arah Kristus, hidup di dalam kasih satu dengan yang lain, tidak terombang-ambing oleh berbagai angin pengajaran yang sesat,
Ya, tujuannya adalah membuat Anda dan saya dewasa serupa Yesus. Dan itu sebabnya dia naik ke surga, dia memberikan karunia-karunia kepada kita semuanya untuk bertumbuh serupa Yesus dewasa, tidak disesatkan, tapi justru menjadi agen-agen untuk memberitakan Injil, membuat orang lain yang belum kenal Yesus menjadi kenal Yesus, dan seluruh bumi penuh kemuliaan Allah, penuh dengan murid-murid Kristus, kita menggenapi amanat agungnya. Inilah 7 makna kenapa Yesus pergi kembali kepada Bapanya di sorga. Betapa sukacitanya kita memiliki harta yang begitu dahsyat yang gak bisa dibeli dengan uang. Betapa luar biasanya hati kita dikuatkan oleh kenyataan bahwa dia pergi ke surga sungguh-sungguh dengan fungsi-fungsi yang sudah dijabarkan tadi, sehingga kita menjadi makin teguh dan kokoh di dalam iman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Yesus kembali kepadamu. Dia naik ke surga tidak sembarangan, tapi sungguh-sungguh ada makna rohani yang menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya semua yang sudah kau kerjakan sungguhlah yang terbaik bagi kami. Hamba-Mu berdoa, kuatkan dan teguhkan kami semua setelah kami mengerti ke-7 makna ini, sehingga hidup kami boleh makin bertumbuh dewasa, makin menjadi saksi yang memuliakan Yesus, dan banyak jiwa boleh diselamatkan melalui kehidupan kami. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama setuju, percaya, dan makin kuat dan diteguhkan. Sama-sama kita berkata, amin. Sampai jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Tuhan memberkati.